Oke, baik, langsung dimulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir di Zoom kali ini ya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tidak lupa juga mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, langsung dimulai saja ya. Jadi materi hari ini tentang interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Oke, boleh silakan Tini apa? Oh iya, benar. Interaksi antara dua orang atau lebih. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Sebelum saya jelaskan gitu ya. Sebelum saya jelaskan ke itu selanjutnya. Oh, sudah. Tini saja yang tahu interaksi sosial. Oke. Jadi, lanjut ya teman-teman. Jadi ini manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Jadi makhluk sosial ini adalah kita. Kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita kalau berinteraksi dengan orang lain itu menambah wawasan, menambah informasi, sekaligus menambah teman juga teman-teman. Contohnya, jika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita, entah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu untuk mencurahkan isi hati dan perasaan semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi emang manusia ini membutuhkan partner gitu ya teman-teman, membutuhkan teman gitu untuk sekedar bertukar pikiran saja, entah itu berdiskusi tentang pelajaran ataupun meminta saran atas masalah yang dia punya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Sebentar. Aduh, kok langsung thank you. Bentar ya, teman-teman. Juga. Nih, bentar. Nah, terus ini ada pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi benar kata Tini tadi, bahwasanya interaksi itu tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih gitu ya. Terus juga sosial yang berarti mencangkup hasil berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Jadi emang manusia itu membutuhkan orang lain teman-teman, tidak mungkin dia sendirian gitu, pasti dia membutuhkan bantuan orang lain. Terus ada secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok atau menjalin hubungan pertemanan, diskusi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus teman-teman, di sini juga ada beberapa pengertian interaksi sosial menurut para ahli nih teman-teman. Nih, kita langsung lihat saja ya. Nah, interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada Gilin. Jadi, interaksi sosial menurut Gilin ini dijelaskan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau kata Gilin, itu hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Selanjutnya ada menurut Bonner. Menurut Bonner ini interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ya, teman-teman, mungkin ini maksudnya Bonner itu kita punya teman gitu ya, teman-teman. Punya teman yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik gitu, teman-teman. Terus juga ada menurut siapa lagi nih yang ketiga ada menurut Walgito. Walgito ini berpendapat
bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan gitu ya teman-teman. Jadi intinya interaksi sosial itu hubungan timbal balik gitu antara individu baik itu saya maupun kalian secara langsung dan secara tidak langsung seperti sekarang ini gitu ya teman-teman. Ini namanya interaksi gitu kan. Terus juga kita lanjut ya teman-teman ke slide berikutnya. Nah, ini ada menurut Sorjono Sukanto. Sorjono Sukanto ini berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ya, terus selanjutnya lagi, ada menurut Murdiatmo dan Handayani. Murdiatmo dan Handayani ini menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini maksudnya Murdiatmo sama Handayani ini seseorang tuh pasti punya hubungan gitu ya, membangun hubungan dengan orang lain gitu kan. Karena mungkin membangun hubungan dengan orang lain tuh maksudnya kenalan-kenalan terus jadi teman atau kenalan-kenalan ngobrol-ngobrol terus saling apa namanya saling saling mengerti satu sama lain mungkin dijadikan sahabat gitu ya teman-teman. Itu sampai di sini ada pertanyaan tentang interaksi sosial. Oh, tidak ada. Tadi menurut para ahli juga tidak ada pertanyaan untuk kalian. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya teman-teman kelas untuk hari ini. Oke, baik ya. Tidak benar-benar tidak ada pertanyaan, sudah cukup. Sudah mengerti banget nih tentang interaksi sosial. Oke, kalau sudah saya akhiri kelas hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan interaksi sosial, yaitu bentuk-bentuknya interaksi sosial. Langsung saja, interaksi sosial itu ada dua macam. Bentuk interaksi sosial itu ada dua macam. Yang pertama asosiasi dan yang kedua disosiasi. Interaksi sosial asosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah kepada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Jadi, interaksi sosial asosiatif itu interaksi sosial yang mengarah kepada positif, yang bisa menguntungkan kita, sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah yang mengarah kepada konflik atau perpecahan. Coba, Putra, contohnya apa yang kamu ketahui dengan interaksi sosial asosiatif? Baiklah, benar sekali, Putra. Selanjutnya, nih ada bentuk-bentuknya di sini. Yang pertama ada lingkungan pertemanan, yang kedua ada kerjasama, dan yang terakhir ada keluarga. Hubungan dalam kelompok kecil atau besar dengan kepentingan bersama. Nah, keluarga sama teman itu saling berhubungan. Saling berhubungan. Eh, mereka bisa menjadi faktor interaksi, mereka bisa menjadi faktor interaksi kalian. Bisa interaksinya bagus, komunikasinya bagus, atau interaksi yang jelek. Atau interaksi yang kurang baik. Selanjutnya ada hubungan tim yang saling bergantung untuk mencapai satu tujuan.
yang sama. Nah, ini contohnya ketika saya memberikan tugas kelompok, nah kalian mengerjakannya dengan bersama-sama. Ini termasuk bentuk asosiatif atau bentuk interaksi sosial yang positif. Selanjutnya ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Coba baca Hilmi. Ya, oke cukup. Yang pertama ada pelecehan atau ancaman yang dilakukan media sosial. Yang kedua ada konflik bersenjata antara negara atau kelompok yang sering menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga ada kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan keuntungan pribadi. Nah, pelecehan seksual itu termasuk disosiatif karena tidak menguntungkan dan menyebabkan kerusuhan atau perpecahan suatu kelompok. Selanjutnya juga ada konflik bersenjata antara negara atau kelompok yang sering menyebabkan kerugian. Nah, ini hampir sama ya. Bedanya kalau ini pelecehan seksual, kalau ini kekerasan seksual. Bukan kekerasan seksual. Kalau ini bentuknya kekerasan. Nah, selanjutnya ada kejahatan. Ini juga termasuk interaksi sosial yang menyebabkan menyebabkan ada kejahatan. Ini termasuk interaksi sosial yang negatif karena ini juga termasuk merugikan, tidak menguntungkan kita. Oke, selanjutnya ada dampak positif asosiatif. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental, hubungan sosial yang positif dapat membantu mengurangi stres dan depresi. Jadi dengan interaksi sosial itu dengan keluarga atau dengan teman, bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Karena dari situ kita belajar yang positif-positif gitu. Selanjutnya ada peningkatan kualitas hidup bersosialisasi dapat membantu menciptakan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas hidup. Coba yang ketiga, baca Rani. Nah, yang ketiga itu izin mengulang ya. Yang ketiga, peningkatan kreativitas berkomunikasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda dapat membantu meningkatkan kreativitas kita juga. Dan yang terakhir, peningkatan produktivitas tim yang solid dan dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dalam kerja. Nah, kalau misalkan kita rame-rame, kita kerjasama, dapat meningkatkan produksi aktivitas kita di dalam pekerjaan gitu. Selanjutnya ada dampak negatifnya juga nih. Yang pertama, ketergantungan terlalu bergantung pada kehidupan sosial dapat membatasi kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Nah, kalau misalkan kita terlalu misalkan kita terlalu sering terus barengan gitu, misalkan kita bisa ketergantungan gitu, kayak ngikutin. Selanjutnya ada dampak negatif asosiatifnya juga nih. Yang pertama, kita bakal ketergantungan. Kita terlalu bergantung kepada kehidupan sosial dapat membatasi kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Kalau kita sering sama-sama, kalau kita sering bareng-bareng, kita selalu bergantung kepada orang. Jadi kita nggak bisa buat memecahkan masalah kita sendiri gitu. Selanjutnya ada perpecahan kelompok. Karena saling memperkuat anggota kelompok, dapat memperkuat dan memperpecah dengan anggota kelompok lain. Kalau misalkan kita sama kelompok ini terus, mereka sama kelompok mereka terus, itu menyebabkan eh, keretakan di dalam kelompok gitu. Karena kita nggak masuk keretakan di dalam kelompok gitu. Karena
kita nggak mensupport kelompok lain gitu. Kita cuma mensupport kelompok kita sendiri. Selanjutnya ada oversharing atau berkomunikasi berlebihan di media sosial dapat membuka celah untuk pengawasan dan tindakan kriminal. Nah, untuk oversharing juga kita nggak bagus ya untuk berkomunikasi oversharing karena bisa membuka celah untuk pengawasan dan tindakan kriminal. Selanjutnya ada peer pressure atau pengaruh sosial dapat memaksa individu untuk mengambil keputusan yang tidak keinginan pribadi. Nah, kita di sini kita masih pelin-pelan gitu untuk mengambil keputusan karena bergantung terus sama kelompok kita, sama teman-teman kita atau keluarga kita. Jadi itu nggak bagus juga. Selanjutnya ada dampak positif disasosiatif. Yang pertama ada perubahan positif. Perubahan positif dalam masyarakat dapat dicapai melalui aksi perlawanan terhadap keadilan. Yang kedua ada pelestarian lingkungan. Aksi kelompok untuk mempertahankan lingkungan dapat memberikan hasil positif bagi semua. Dan yang terakhir, coba baca Danu. Nah, dampak positif disosiatif yang terakhir ada dampak negatif disosiatif. Yang pertama ketidakamanan. Yang kedua isolasi, yang ketiga kemunduran. Nah, ketidakamanan ini ketika kriminalitas dan perang dapat menyebabkan ketidakamanan masyarakat. Kemudian kalau isolasi beresiko kehilangan dukungan dan bantuan sosial jika hidup dalam isolasi sosial. Dan yang terakhir kemunduran. Perang memperburuk kondisi ekonomi dan kemajuan suatu negara. Mungkin cukup segitu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang hingga sekarang ini. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah interaksi sosial. Sebenarnya ada yang tahu belum sih masalah interaksi sosial itu apa aja? Kalau belum tahu, mari kita belajar sama-sama ya. Yang pertama kita akan mengetahui definisinya terlebih dahulu. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses komunikasi dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam suatu lingkungan sosial. Nah, jadi definisi dari interaksi sosial itu atau interaksi sosial adalah proses komunikasi dan pertukaran informasi atau antara individu atau kelompok dalam suatu lingkungan sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah proses komunikasi dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam suatu lingkungan sosial. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis masalah interaksi sosial. Yang pertama itu ada konflik interpersonal atau ketidakkesepakatan antara individu yang dapat mengganggu hubungan sosial. Contohnya, pertengkaran, perundungan, atau perselisihan pribadi. Yang kedua itu ada gangguan komunikasi. Kesulitan dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Contohnya, kesalahpahaman. Nah, yang ketiga ada yang terakhir itu ada isolasi sosial. Atau merasa tersaing atau tidak terhubung dengan orang lain. Contohnya kurang membangun hubungan sosial atau introvert. Itu teman-teman. Selanjutnya itu ada dampak masalah interaksi sosial. Yang pertama itu ada stres dan gangguan emosional.
seperti konflik dan ketegangan dalam interaksi sosial dapat menyebabkan stres dan gangguan emosional, seperti kecemasan dan depresi. Yang kedua itu ada rendahnya kualitas hidup, seperti masalah interaksi sosial dapat mengurangi kepuasan hidup dan kualitas hubungan sosial. Yang ketiga itu gangguan dalam prestasi akademik atau profesional, seperti konflik interpersonal atau isolasi sosial dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi, mempengaruhi prestasi akademik atau profesional. Selanjutnya itu ada strategi mengatasi masalah interaksi sosial. Sebelumnya, dari ketiga dampak masalah interaksi sosial, itu ketiganya sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti stres dan gangguan emosional, rendahnya kualitas hidup, gangguan dalam prestasi akademik atau profesional. Oke, kita balik ke strategi mengatasi masalah interaksi sosial. Yang pertama itu komunikasi efektif, seperti mendengarkan dengan baik, mengungkapkan diri dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Yang kedua itu ada keterampilan sosial, meningkatkan keterampilan dalam membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga itu mencari dukungan sosial, membangun jaringan sosial yang positif dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, jadi untuk mengatasi tiga masalah interaksi sosial, ada strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, dengan komunikasi efektif. Yang kedua, keterampilan sosial. Yang ketiga, mencari dukungan sosial. Jadi teman-teman, jika terdapat masalah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, strategi mengatasinya cukup dengan komunikasi efektif, keterampilan sosial, dan mencari dukungan sosial. Oke, selanjutnya, sebelum kita mengakhiri atau membacakan kesimpulan, teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Bagaimana teman-teman? Apakah cukup? Jika cukup, Bapak akhiri sampai di sini saja. Sebelumnya ada kesimpulan singkat dari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama atau yang terakhir itu masalah interaksi sosial dapat mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Dengan menggunakan strategi yang tepat, masalah interaksi sosial dapat diatasi dan hubungan sosial yang sehat dapat dibangun. Mungkin cukup sekian pada hari ini. Bapak akhiri. Oke, Assalamualaikum wabarakatuh. Pada pagi ini, kesempatan kali ini, kami masih diberi kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak lupa kepada Nabi kita, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Jadi, pengertian masyarakat itu adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Selanjutnya itu ada menurut pengertian masyarakat dari beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua itu ada menurut Karl Marx,
Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Yang ketiga itu ada menurut Emil Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Yang keempat itu ada menurut Paul B. Horton dan Sihan. Masyarakat merupakan kumpulan-kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Yang selanjutnya ada syarat-syarat menjadi masyarakat. Yang pertama itu harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang. Yang kedua itu ada telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. Yang ketiga itu adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju pada kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya itu ada pengertian masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Tipe masyarakat dipandang dari cara terbentuknya masyarakat, dapat dibagi dalam masyarakat paksaan, misalnya negara masyarakat tawanan, dan lain-lain masyarakat merdeka yang terbagi dalam masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya seperti segerombolan suku yang bertalian dengan hubungan darah atau keturunan. Masyarakat kultur yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaannya atau kepercayaan. Misalnya koperasi, kongsi perekonomian, gereja, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat kota. Ada beberapa ciri yang menunjuk pada masyarakat perkotaan, yaitu kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung ke arah keduniaan saja. Yang kedua itu ada orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Individualisme. Yang ketiga itu ada pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Yang keempat, ada kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota. Yang kelima, ada jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. Yang keenam itu ada perubahan-perubahan tampak nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Selanjutnya ada perbedaan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan, rurality community, dan masyarakat perkotaan urban community. Menurut Suekanto 1994, perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana. Karena dalam masyarakat modern, betapa punya kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual. Kita dapat membedakan antara masyarakat dan masyarakat kota masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-masing punya sistem yang mandiri dengan berfungsi-fungsi sosial struktur serta berproses sosial yang sangat berbeda. Bahkan kadang-kadang dikatakan berlawanan pula. Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut dapat diungkapkan secara singkat menurut Poplin. Warga suatu masyarakat, perbedaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri relasi sosial yang ada di desa itu adalah pertama-tama hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng, dan bata. Tukang membuat gula. Akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian, pekerjaan di samping pertanian. Hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peran penting. Orang nih yang akan selalu meminta nasihat,
pada mereka apabila ada kesulitan yang dihadapi, menyatakan bahwa di daerah pedesaan kekuasaannya pada umumnya terpusat pada individu, seorang kiai, ajengan, lurah, dan sebagainya. Ada beberapa ciri dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada mudah-mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama itu ada jumlah dan kepadatan penduduk. Yang kedua itu ada lingkungan hidup, yang ketiga itu ada mata pencaharian, yang keempat itu ada corak kehidupan sosial, yang kelima itu ada stratifikasi sosial, yang keenam itu ada mobilitas sosial, yang ketujuh itu ada pola interaksi sosial, yang ke-8 itu ada solidaritas sosial, yang ke-9 itu ada kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. Selanjutnya itu ada hubungan pedesaan dan perkotaan. Yang pertama itu ada urbanisasi dan urbanisme. Dengan adanya hubungan masyarakat desa dan kota saling ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut, maka timbullah masalah baru yakni urbanisme, yaitu suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab urbanisasi yang pertama itu ada faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah kediamannya, atau push factors. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang ada di kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota. Selanjutnya itu ada fungsi eksternal kota. Kota secara internal pada hakikatnya merupakan suatu organisme, yakni kesatuan integral dari 3 komponen, meliputi penduduk, kegiatan, usaha, dan wadah. Ketiganya saling terkait, pengaruh mempengaruhi. Oleh karenanya, suatu pengembangan yang tidak seimbang antara ketiganya akan menimbulkan kondisi kota yang tidak positif, antara lain semakin menurunnya kualitas hidup masyarakat kota. Dengan kata lain, suatu perkembangan kota harus mengarah pada penyesuaian lingkungan fisik ruang kota dengan perkembangan sosial dan kegiatan usaha masyarakat kota. Di pihak lain, kota mempunyai juga peranan atau fungsi eksternal, yakni seberapa jauh fungsi dan peranan kota tersebut dalam kerangka wilayah atau daerah-daerah yang dilindungi dan melampauinya, baik dalam skala regional maupun nasional. Dengan pengertian ini diharapkan bahwa suatu pembangunan kota tidak mengarah pada suatu organ tersendiri dan terpisah dengan daerah sekitarnya karena keduanya saling mempengaruhi. Selanjutnya itu ada gejala masyarakat pedesaan. Di dalam masyarakat pedesaan, kita mengenal berbagai macam gejala, khususnya tentang perbedaan pendapat atau paham yang sebenarnya. Hal ini merupakan sebab-sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan-ketegangan sosial. Gejala-gejala sosial yang sering diistilahkan dengan yang pertama itu ada konflik, yang kedua itu ada kontroversi, yang ketiga itu ada kompetisi. Jadi untuk penjelasan hari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami tutup pembahasan perbedaan interaksi sosial pedesaan dan perkotaan pada kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.